Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab kedua di kelas 9 tentang persamaan kuadrat. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Kita perhatikan penjelasannya. Definisi dari persamaan kuadrat itu adalah sebuah persamaan polinomial atau bisa dikatakan dengan suku banyak yang pangkat tertingginya adalah 2 atau berorde 2. Harus pangkatnya tertinggi pangkat 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan keterangannya, A dan B-nya itu merupakan koefisien. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Koefisien itu adalah angka yang mengikuti variabel, yang ada variabelnya. Kemudian X itu adalah variabel. Variabel bisa dikatakan juga dengan peubah. Variabel X ini bisa diganti dengan huruf apapun atau simbol apapun. Dan C itu dikatakan sebagai konstanta. Konstanta itu adalah angka yang tidak diikuti oleh variabel. Penerapan persamaan kuadrat bisa kita lihat salah satunya dalam olahraga, seperti memanah, bermain basket, American football, sepak bola, dan lain sebagainya. Saat pemain melepaskan tembakan, lintasan yang ditembakkan tidaklah membentuk garis lurus, melainkan garis melengkung atau kurva. Gerakan yang dihasilkan itu disebut parabola, yang merupakan salah satu bentuk grafik dari persamaan kuadrat. Berikut adalah ilustrasi dari parabola yang dimaksud. Jadi, bentuknya melengkung grafik pada persamaan kuadrat. Jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama adalah persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa itu adalah persamaan kuadrat yang nilai A-nya sama dengan 1. Berikut ini contohnya. X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian, yang kedua adalah persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni itu adalah persamaan kuadrat yang nilai B-nya sama dengan 0. Berikut ini contohnya. X kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai C-nya sama dengan 0. Berikut ini contohnya. X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Jadi yang 0 C-nya. Kalau tadi persamaan kuadrat murni, yang 0 adalah nilai B-nya. Kemudian yang keempat, persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Berikut ini contohnya. 4X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Bisa dipahami ya perbedaan dari jenis-jenis persamaan kuadrat. Kemudian kita lanjutkan. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat merupakan salah satu faktor penting yang harus bisa kamu tentukan dalam penyelesaian persamaan kuadrat. Ada beberapa cara yang bisa kamu gunakan untuk mencari akar persamaan kuadrat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan cara faktorisasi. Faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Jika kamu melakukan faktorisasi persamaan kuadrat, artinya kamu membuat perkalian dua buah persamaan linier. Kemudian yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 bisa kamu jabarkan menjadi
seperti berikut. Dalam kurung X ditambah P pangkat 2 sama dengan Hi. Kemudian yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Adapun persamaan rumus ABC adalah sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah X1,2 sama dengan min B plus minus akar dalam akarnya B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Kemudian hasilnya dibagi dengan 2A. Nah, pada video pembelajaran kali ini, yang kita fokus adalah dengan cara menggunakan metode pemfaktoran. Contoh soal menggunakan metode pemfaktoran dengan persamaan kuadrat bentuk AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dengan syaratnya A sama dengan 1. Rumus ini hanya untuk yang A-nya sama dengan 1. A itu di sini. Koefisien variabel X pangkat 2. Itu harus 1. Nah, pada bentuk umum persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, dapat kita rubah ke dalam bentuk dalam kurung X plus P dikalikan dalam kurung X plus Hi sama dengan 0. Dengan keterangannya, P plus Hi itu sama dengan B. Kemudian P dikali Hi itu sama dengan A dikali C. Nah, contoh nomor 1. Dengan cara pemfaktoran, tentukanlah akar-akar dari persamaan berikut ini. Bentuk persamaannya X pangkat 2 min 5X plus 6 sama dengan 0. Langkah pertama yang kita lakukan adalah diketahui nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 5, C sama dengan 6, dan A dikali C berarti A 1 dikali C 6 sama dengan 6. Jadi langkah pertama adalah menentukan nilai A, B, dan C-nya. Dari persamaan ini, A-nya pasti 1. B-nya dari mana min 5 ini? Negatif 5. B itu koefisien variabel X. Kemudian C-nya 6 plus 6. Jadi kalian harus perhatikan operasi yang mengikuti. Operasi penjumlahan atau pengurangan. Kemudian, untuk menentukan nilai P dan H, kita cari dulu faktor dari 6. Jadi, faktor dari A dikali C tadi. Yaitu sebagai berikut. Faktor dari 6 itu negatif 6, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, 6. Nah, kemudian, untuk menentukan nilai P dan H-nya, kita cari satu pasang bilangan yang apabila dikalikan hasilnya A dikali C, apabila dijumlahkan hasilnya B. Nah, berarti saya memilih negatif 3 dan negatif 2. Coba kita substitusikan ke dalam sini. Apakah sudah benar? Kalau P-nya negatif 2, H-nya negatif 3. Nah, P ditambah H berarti kan sama dengan P. P-nya tadi negatif 5. P-nya negatif 2 ditambah H-nya negatif 3. Sama dengan negatif 5. Apakah benar? Ya, benar. Negatif 2 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 5. Kemudian apakah P dikali H itu sama dengan 6? A dikali C tadi kan 6. Kita substitusikan negatif 2 dikali negatif 3, apakah hasilnya sama dengan 6? Iya, benar. Bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif, positif 6. Nah, sudah benar. Dengan demikian, kita peroleh P-nya sama dengan negatif 3 dan H-nya negatif 6. Dibalik juga bisa. Jadi, dibalik
H-nya yang negatif 2, P-nya yang negatif 3 juga bisa. Dengan mensubstitusikan nilai P dan H ke rumus pemfaktoran, kita substitusikan ke dalam rumusnya. Ini, X ditambah P dalam kurung dikalikan dalam kurung X ditambah H sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai P dan H-nya. X ditambah P-nya saya pakai yang negatif 2. Kemudian dikalikan X ditambah H-nya saya pakai yang negatif 3. Sama dengan 0. Kemudian agar ini operasinya tidak ganda, maka positif dikali negatif hasilnya negatif. X min 2 dikalikan X positif dikali negatif min 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3. Jadi, kebalikan dari ini negatif 2. Akar-akar dari persamaan di atas adalah 2 dan 3. Bisa dipahami? Kalau belum paham, bisa kita kasih contoh lagi. Coba sekalian simak baik-baik. Dengan cara pemfaktoran, tentukanlah akar-akar pada persamaan berikut ini. Persamaannya X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Nah, langkah pertama cari nilai A, B, C, dan A dikali C-nya. A-nya sama dengan 1, karena nggak ditulis itu nilainya 1. B-nya sama dengan 4, positif 4, karena di sini plus 4. Kemudian C-nya sama dengan negatif 21. Di sini negatif 21, operasinya min, di depannya 21. Kemudian A dikali C-nya, A dikali C, 1 dikali negatif 21 sama dengan negatif 21. Nah, untuk menentukan nilai P dan H, kita cari dulu faktor dari negatif 21, yaitu sebagai berikut. Faktornya negatif 7, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 7. Nah, dengan demikian kita memperoleh nilai P-nya negatif 3 dan H-nya 7, atau bisa dibalik juga. Nah, coba kita buktikan. Kalau kita menggunakan P-nya negatif 3 dan 7, pasangannya negatif 3 dan 7. Apakah hasilnya sesuai dengan keterangan ini? P ditambah H sama dengan B, harus ini. Berarti P-nya negatif 3 ditambah H-nya 7, apakah sama dengan 4? Ya, betul, sama dengan 4. Negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4. Apakah P dikali H hasilnya sama dengan A dikali C? A dikali C tadi negatif 21. Nah, negatif 3 dikali 7 sama dengan negatif 21. Iya, betul. Berarti sudah pasti pasangan yang digunakan untuk menentukan akar-akar itu adalah negatif 3 dan 7. Nah, dengan mensubstitusikan nilai P dan Q ke rumus pemfaktoran, kita peroleh. Nah, setelah sudah pasti pasangannya, maka kita substitusikan ke dalam rumusnya. Dalam kurung X plus P dikalikan X plus Q sama dengan 0. Kemudian X plus P-nya negatif 3, kemudian dikalikan dalam kurung X plus Q-nya 7 sama dengan 0. Agar operasinya tidak ganda, maka X di sini positif dikali negatif, hasilnya negatif. Dalam kurung X min 3 dikalikan X plus 7, tetap ya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai X-nya, X min 3 sama dengan 0 atau X plus 7 sama dengan 0. Nah, sehingga nilai X sama dengan 3. Jadi ini kita pindah ruas. Negatif menjadi positif. Atau X-nya sama dengan negatif 7. X plus 7, di sini positif, pindah ruas,
menjadi negatif kebalikannya, negatif 7. Jadi akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah 3 dan negatif 7. Dari dua soal ini bisa kalian pahami? Nah, untuk lebih jelas lagi, kalian perhatikan satu contoh soal lagi ya. Kita bahas bersama-sama. Dengan cara pemfaktoran, tentukanlah akar dari tiap persamaan berikut ini. Persamaannya X pangkat 2 ditambah 9X sama dengan negatif 14. Nah, bentuk seperti ini sebenarnya itu juga merupakan contoh bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk memudahkan kalian mengerjakan, kita rubah semua bilangan pada ruas kanan pindah ke ruas kiri untuk membentuk bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi bentuknya kita pindah menjadi seperti ini. X pangkat 2 plus 9X. Nah, pada ruas kanan itu kan negatif 14. Pindah ke ruas kiri menjadi plus 14 sama dengan 0. Jadi di kanan sudah tidak ada bilangan menjadi sama dengan 0. Kalau sudah dalam bentuk umum seperti ini, baru kita tentukan nilai A, B, C, dan A dikali C. Nah, berarti diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 9, plus 9, C-nya sama dengan plus 14, kemudian A dikali C, 1 dikali 14, yaitu 14. Nah, langkah selanjutnya, untuk menentukan nilai P dan H, kita cari dulu faktor dari 14, yaitu sebagai berikut. Faktor dari 14, negatif 7, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 7, 14. Setelah itu, kalian cari pasangan bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya 9, apabila dikalikan hasilnya 14, nilai P dan Q-nya. Nah, yang ketemu atau yang benar adalah pasangannya adalah 2 dan 7. Coba kita buktikan. Dengan demikian kita memperoleh nilai P-nya 2 dan Q-nya 7, bisa dibalik juga. Keterangannya P ditambah Q itu sama dengan P. P 2 ditambah Q 7 sama dengan 9, betul ya? P dikali Q sama dengan A dikali C. P2 dikali Q7 sama dengan 14, betul. Kemudian selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai P dan Q ke rumus perfaktoran, kita peroleh dalam kurung X plus P dikalikan X plus Q sama dengan 0. Kita substitusikan X plus P-nya 2, kemudian dikalikan dalam kurung X plus Q-nya 7 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 7 sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya sama dengan negatif 2. Jadi ini pindah ruas jadi negatif 2. Atau X sama dengan min 7. Plus 7 pindah ruas jadi min 7. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat di atas adalah negatif 2 dan negatif 7. Bisa dipahami ya? Nah, untuk kalian lebih memahami, coba perhatikan slide selanjutnya. Nah, untuk itu coba kalian kerjakan tugas 5, nomor 1, A sampai dengan E. Dengan langkah pengerjaan sama seperti contoh yang kita bahas tadi. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa mendiskusikannya dengan guru pada grup kelas masing-masing. Nah, untuk itu, saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.